Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini dan kami mengantarkan jenazah dan kepada rumah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan akan tangan Bapa semuanya boleh berjalan sampai saat ini. Tuhan saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Sebelum kami akan mengakhiri pemakaman pada siang hari ini, kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami akan rindu untuk mendengarkan isi hati daripada Engkau Bapa bagi setiap kami yang masih menjalani hidup di dalam dunia ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini boleh menguatkan setiap hati kami Bapa untuk kami tetap setia mengiring melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai Bapa, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sama Tuhan kita bersyukur pada kesempatan sore yang indah ini kita telah dan sudah melakukan rangkaian acara untuk menghantarkan ibu kita tercinta yaitu Ibu Maidi atau Mbak Maidi yang saat ini telah dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah suatu perjalanan yang begitu luar biasa yang harus diingat oleh kita sebagai umat manusia yang masih hidup di dalamnya. Ini adalah suatu rangkaian peristiwa, ini adalah prosesi kehidupan manusia di mana suatu saat kelak Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan mengalami hal sama yang terjadi kepada Ibu Maidi. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam acara pemakaman yang terakhir ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan firman Tuhan tentang perjalanan kehidupan manusia mulai dari awal hingga akhirnya. Tadi sudah dijelaskan oleh hambanya Bapak Gembala bagaimana sejarah kehidupan daripada Mbak Maidi ini yang begitu sangat setia, ya. Di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah usia yang semakin tua, dia begitu setia datang ke gereja, begitu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan setia dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga pada saat hari ini menurut iman percaya kita percaya bahwa Ibu Maidi ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Amin. Sehingga hari ini kita yang ditinggalkan, jangan kita merasa bahwa kita sedih. Ya kan? Karena iman orang Kristen itu ketika dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan oleh orang tuanya, harus ada sukacita. Sebab orang tua kita telah melakukan suatu pertandingan yang baik dan mengakhirinya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebelum itu kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan selidiki tentang kehidupan ini sebelum daripada kematian. Saudara. Saya akan ajak Bapak Saudara untuk buka dalam kitab Lukas. Injil Lukas pasal yang ke
16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Saya akan bacakan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Ini sebagai perenungan kita, orang-orang yang telah ditinggalkan dan hari ini kita masih hidup dalam dunia ini. Seperti ini firman Tuhannya. Perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilatnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnyalah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau mendapatkan derita, sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadaku ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ini adalah satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tak kalah dalam pelayanannya, dia mengingatkan suatu peristiwa kepada kita. Ini adalah satu perumpamaan. Jadi dalam satu frasa kehidupan itu ada suatu peristiwa. Seperti kita yang hidup hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jika hidupmu jauh daripada kata kebenaran, yaitu terus hidup di dalam kedagingan foya-foya, maka suatu saat kelak kita akan diperhadapkan kepada kematian. Ini adalah frasa kehidupan yang sebenarnya nantinya. Karena hidup dalam dunia ini hanya sementara. Manusia akan mengalami kelahiran, akan mengalami tua, dan akan mengalami kematian. Itu sebenarnya adalah satu kecelakaan sejarah di dalam sejarah penciptaan manusia. Tak kala manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah, manusia itu diciptakan sempurna, serupa dan segambar. Seharusnya tidak akan mengalami kematian, ya kan? Manusia itu sebenarnya diciptakan itu untuk hidup kekal. Tetapi karena manusia itu melanggar titah Allah, sehingga kecelakaan itu terjadi, maka kematian itu menjadi bagian daripada manusia. Sebab ketika kau melanggar perintah Allah itu, maka kematian itu terjadi. Sehingga itu terus terjadi dalam kehidupan manusia sampai akhir zaman. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, selama engkau hidup di dalam dunia ini, ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tercela yang tidak mencerminkan firman Tuhan, maka suatu saat engkau diperhadapkan kepada kematian. Dan ketika kita diperhadapkan kepada kematian, kita masuk di dalam suatu kisah, dalam satu alam, yaitu alam barzah. Jadi Mbak Maiji ini saat ini sedang berada di alam barzah. Alam barzah itu dibagi menjadi dua, yaitu pangkuan Abraham yang disebut dengan Firdaus, atau juga nanti kita akan dimasukkan di dalam Tartarus. Ini bercerita tentang surga dan neraka. Jadi orang mati saat ini masih belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Ini perjalanan panjang. Suatu saat akan digelar pengadilan Allah yang begitu luar biasa. Yesus akan datang kali kedua untuk mengadakan satu pengadilan.
Dan semua manusia yang hidup dan yang mati akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi penghakiman itu. Baru kita akan masuk di dalam surga dan neraka itu. Tergantung dari bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyikapi hidup kita. Maka hari ini dengan apa yang ada, saudara, dengan kejadian yang kita lihat hari ini, mari kita membuat suatu gambaran dalam kehidupan kita, mengoreksi kembali hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Karena kematian tidak hanya memandang orang yang sudah tua, kematian tidak hanya memandang orang yang sudah sakit, bahkan anak kecil, orang yang belum tidak sakit pun bisa mati. Karena itu adalah maut. Bapak Ibu Saudara dan saya yang masih hidup saat ini boleh menjadi perenungan kita. Mulai saat ini kita mengubah kehidupan kita. Kita menyadari bahwa hidup kita itu hanyalah, orang Jawa bilang, hampir robe, hanya sementara waktu. Suatu saat kita akan diperhadapkan kepada kematian. Bagaimana kau menyikapi hidup, itu yang penting. Jadi hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam suatu jalan yang benar, supaya kelak ketika engkau dipanggil, ketika kelak engkau akan mengalami hal semacam ini, engkau tahu di mana engkau akan pulang. Amin. Amin. Maka surga kekal itu akan menanti bagi orang-orang yang benar-benar mau berharap. Maka saya sarankan kepada saudara-saudara tempat ini, bahkan juga pihak keluarga yang ditinggalkan, jangan menjadi sedih. Sebab Mama Edi ini sudah memilih jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini berbicara tentang satu penebusan. Maka kita percaya dalam iman Kristen bahwa Mama Edi saat ini ada bersama dengan Bapak Abraham di taman Firdaus. Amin. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mari kita buat ini suatu perenungan. Mari kita buat ini suatu pengingat kepada kita bahwa suatu saat kelak kita juga akan mengalami hal sama. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam jalan kebenaran itu dan terus berjalan di dalam kebenaran itu sampai engkau akan pulang kepada rumah Bapa di surga. Sehingga ketika pengadilan terakhir itu akan terjadi, ketika pengadilan besar itu akan digelar, kita akan dinyatakan sebagai pribadi-pribadi yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Nama Tuhan. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hidup kita yang masih ada dalam dunia ini untuk terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Jauhi hal-hal yang tidak baik dalam dunia ini. Terus melangkah, ketahuilah bahwa hidupmu suatu saat akan mengalami hal yang sama. Dan ini akan menjadi perenungan kita sepanjang masa sampai kita akan pulang dan ditaruh di tiang lahat. Saya tidak mempanjang firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang telah dan sudah kita dengar dan apa yang telah dan sudah kita lihat hari ini menjadi suatu suri teladan buat kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Serahkan kepada hambanya Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Nanti satu firman Tuhan yang saya menurut saya, dan saat ini kita akan berdoa tuan firman Tuhan dan kita sama-sama kita akan yang lahat dan hamba-hamba biar kiranya kita berdoa buat keluarga, anak, supaya kita anak-anak ini ada yang anak, menantu, ya, oke, terus ayo gini Mas. Semua ya. Ya, itu aja, nggak usah maju-maju. Belum nanti ya. Ya, kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersama keluarga yang sedang berduka cita menghampirimu dengan penuh kerendahan hati kami. Di tengah berduka cita kami tetap bersyukur. Kami tetap mau bilang Tuhan begitu baik.
sangat baik, bahkan terlalu baik Engkau bagi kami. Karena dari awal penanganan daripada almarhumah Ibu Megi sampai saat ini kami bisa melakukan semuanya. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena campur tangan daripada Tuhan. Maka daripada itu hamba berdoa secara khusus buat anak-anak daripada almarhumah, menantu, cucu-cucu, semua kami serahkan, bahkan seluruh famili daripada keluarga ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan, penghiburan, sehingga sebentar ketika kami bersama-sama menutup liang lahat ini, kami selalu diberi pengharapan bahwa kematian bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan akhir dari segala-galanya, tapi kami akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Maka saat ini kami bersama dengan keluarga akan menutup liang lahat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya mau baca dulu gini Bapak Ibu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Maka saat ini akan awali dalam nama Tuhan Yesus, yang lahat ini akan ditutup bersama dengan keluarga. Saya persilakan kepada anak-anak untuk bersama-sama menutup liang lahat. Kak juga ya mati. Ya mati. Kak juga ya. Kak sudah mundur. Nanti kalau anak-anak sudah diberi waktu kepada petugas ya. Selanjutnya. Ya. Ayo yang sudah mundur, nanti biar petugas. Ya. Mundur Tin. Mundur Tin. Untuk dia ya dan seluruh masyarakat yang ada di tempat ini, nanti sebentar malam jam 7 diundang keluarga daripada almarhum, ada malam penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Ada tuh apa menghibur? Nanti setelah ini ada tabur bunga ya.